Baik, selamat malam dan selamat datang Bapak Ibu semuanya dalam acara Insight Academy episode kedua. Nah, di mana pada malam hari ini merupakan malam yang sangat spesial karena pada malam hari ini merupakan acara yang merupakan bagian dari Makles Sales Academy yang akan memberikan insight-insight menarik terkait dengan dunia sales. Selama beberapa waktu ke depan, bersama saya Hanif yang akan menemani Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan semuanya dalam acara Insight Academy episode kedua. Pada malam hari ini, tentu saja kita akan berdiskusi topik yang sangat menarik sekali gitu ya. Topiknya adalah Handshakes to Lifelong Business Relationship bersama para sales expert yang akan berbagi pengalaman dan expertise-nya. Mungkin kita akan sapa satu persatu terlebih dahulu beberapa speaker yang akan menemani Bapak Ibu semuanya dalam diskusi malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Martani selaku COO dari Makles Institute. Selamat malam Ibu Martani. Selamat malam Mas Hanif. Selamat malam Mas Dimas. Selamat malam juga di sini Bapak Ibu semuanya dan juga Mas ini belum join ya. Oke. Baik, nanti Bu Martani akan berbagi informasi menarik kepada Bapak Ibu semuanya. Dan kita akan menyapa speaker kita yang kedua, ada Bapak Dimas Suroyo selaku Chief Business Officer dari Makles Institute. Selamat malam, Pak Dimas. Malam Mas Hanif, Mbak Marta, malam Bapak Ibu, teman-teman, selamat malam. Selamat malam. Nanti Pak Dimas akan berbagi insight menariknya rekan-rekan semuanya. Jadi jangan sampai ketinggalan seperti itu. Dan nanti akan bergabung juga dengan kita Bapak Yudhistira Adi Nugroho selaku Agensi Business Lead Google Indonesia. Nanti beliau akan join bersama kita, akan berdiskusi juga terkait topik kita pada malam hari ini. Dan sedikit informasi untuk rekan-rekan semuanya, akan ada voucher menarik nih, akan ada voucher bootcamp senilai 300.000 untuk teman-teman yang bertahan sampai akhir acara. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang mungkin belum memfollow Instagram Mark Plus Sales Academy, silakan langsung saja di follow. Karena itu merupakan salah satu persyaratan supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan voucher senilai Rp300.000. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja mendengarkan paparan materi yang sangat menarik dari Bapak Dimas Surojo dalam Expert Sharing Session, namun setelah yang satu ini. Selamat malam sekali lagi ya buat Bapak Ibu, teman-teman. Terima kasih buat Marta ya yang sudah meminta saya untuk ya sharing sedikit lah pengalaman apa yang telah saya lakukan beberapa tahun belakangan ini ya. Mungkin saya akan share screen supaya saya menyampaikannya nggak lewat waktu ya. Saya coba mudah-mudahan kalau sudah tampil, oke ya, kelihatannya sudah tampil ya. Nah, topik kita malam ini adalah from handshake to lifelong business relationship ya. Jadi kalau Bapak Ibu kenapa yang diminta untuk bicara lifelong business relationship itu Dimas gitu ya. Salah satu syaratnya ya, lihat rambutnya putih bicara ya waktu yang lama gitu ya sampai putih. Jadi saya yang berbicara, saya sendiri di Makpres bergabung tahun 2012 ya. Jadi sudah kurang lebih 12-13 tahun ya. Kemudian di Makpres ini pengalaman saya berhubungan dengan penjualan ya, dan saya menyadari kenapa saya bilang ini adalah bagian dari sharing. Saya masih punya beberapa klien yang dari pertama saya masuk masih ketemu sampai sekarang, masih kita hubungan, masih kita juga kerjasama ya. Karena saya yakin sekali bahwa ketika kita melakukan penjualan ya, pengalaman saya terutama di B2B, kita bicara tentang bagaimana caranya kita membangun hubungan ya. Jadi kalau kita bicara sales, kadangkala orang nanya, sales itu harus dibagi dua, ada yang hunter sama farmer.
pada dasarnya mau hunter mau farmer yang dilakukan adalah building relationship ya, dan saya yakin sales is about relationship ya. Oke. Nah, ini ada satu data yang sering dipakai di mana-mana sering dipakai ya, yang mengatakan kurang lebih seperti ini, bahwa untuk mendapatkan new customers itu biasanya 5 kali lebih mahal daripada kita mengelola existing ya. Ya jelas ya, untuk dapetin new customer effortnya juga lebih berat. Tapi bukan berarti gini, kalau gitu udah aja kita main di existing, tidak ya. Kalau kita sebagai sales yang baru ya belum punya existing, ya mau nggak mau kita berangkat dari new ya. Pada dasarnya kembali tadi saya sampaikan, pada dasarnya kita berbicara tentang membangun relationship ya. Kenapa yang existing itu lebih murah, istilahnya lebih mudah gitu ya? Kenapa? Karena hubungan kita sudah dekat gitu. Sementara untuk mendapatkan new customer kita harus membangun hubungan dari awal ya. Eh, Kami ambil contoh ya, kalau kita menjual sesuatu yang bukan convenient goods atau kita sebut barang-barang yang perlu penjelasan ya, maka dasar orang membeli adalah kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan itu sama dengan membangun relationship. Jadi relationship akan terbangun kalau orang itu percaya. Jadi pada dasarnya ya dari sini kita tahu juga bahwa kita membangun kepercayaan, membangun relationship. Dari hasil relationship itu, maka kita akan lebih dipermudah untuk mengelola existing customers gitu ya. Tapi bukan berarti new customers nggak usah dideketin juga, karena kita tahu existing awalnya juga dari new customers ya, dan experience-nya lain ya antara new customer dan existing customer ya. Jadi yang kita mau bicara bahwa pada dasarnya kita membangun relationship dari mulai new sampai dengan di mereka menjadi existing, dan ketika mereka menjadi existing biasanya cara kita melakukan penawaran atau penjualan biasanya lebih sederhana dan lebih mudah. Bahkan sebelum kita menggali kebutuhan atau sebelum kita menawarkan produk, bahkan biasanya existing customer itu menghubungi kita lebih dulu gitu dan bertanya, kamu punya ini nggak, kamu punya itu nggak ya. Jadi itulah yang menyebabkan bahwa lebih mudah, lebih murah untuk mengelola existing customer ya. Oke. Nah, bagaimana sih dasarnya membina relasi? Jadi membangun hubungan dengan customers ya, mulai dari mungkin dari new customer sampai dengan existing customer ya. Biasanya yang paling penting adalah kita harus membiasakan dengan calon customer atau existing customer adalah apabila kita memiliki informasi dan informasi tersebut adalah sesuatu yang menarik dan berhubungan dengan klien kita, maka kita sharing ya. Sekarang orang sudah mulai salah kaprah dengan informasi ini. Kadangkala berlebihan, ya. Dapat berita, apalagi di WA sekarang dengan mudahnya terus di forward, ya. Terus di forward kemana-mana tanpa tahu. Nah, artinya dalam hal kita membangun relasi atau membina relasi dengan customer, membagi informasi adalah sebuah keharusan. Tapi kita harus membatasi bahwa informasi yang kita bagi adalah sesuatu yang bermanfaat bagi klien ataupun calon klien ataupun customers gitu ya. Jadi dipastikan karena dengan informasi yang bermanfaat mereka akan menghargai kita. Apalagi informasinya istilahnya informasi yang pasti harus benar ya. Kedua juga kita yang lebih dulu memberikan informasi. Jangan kita udah tahu itu berita 3 hari yang lalu baru kita kirimkan ya. Memang ada juga customers yang agak terlambat kita bisa kirimkan. Tapi pada dasarnya kalau kita memberikan informasi adalah informasi yang berguna, informasi yang valid, dan juga ya tadi lebih cepat mereka akan menghargai kalau mereka mendapatkan informasi tersebut ya. Yang kedua, ketika kita berhubungan atau membangun relationship, kebanyakan kita ya, saya ingat kalau awal tahun ini ya, sebelumnya pas akhir tahun tuh biasa ada orang nanti juga pas Lebaran yang memberikan ucapan ya, ucapan tahun baru kah atau Lebaran gitu ya. Kita lihat orang-orang sekarang itu ya, dia menghargai kita atau tidak itu kelihatan dari ucapannya gitu ya.
ucapannya rata-rata ya apa istilahnya, bahkan ada yang ngeblas aja gitu ya. Padahal eh, dalam rangka kita membangun hubungan akan lebih baik kalau kita membedakan antara satu dengan yang lain, customers kita ya. Karena setiap customer punya kebutuhan dan preferensi yang berbeda ya, sehingga dengan membangun apa hubungan itu kita lakukan yang namanya personalisasi ya. Kemudian hal yang ketiga yang kita juga harus lakukan adalah kita harus berusaha toleransi dengan customers, atau kalau masih baru mungkin belum terjadi masalah ya, tapi kalau dengan customers kita mungkin kita terlambat atau melakukan kesalahan, ataupun mereka yang kita hubungi tiba-tiba mereka nggak angkat, atau kita datang ke tempatnya udah janjian ternyata mereka apa janjinya tidak ditepati, tapi kita tetap harus tetap membangun hubungan ya. Saya teringat beberapa customer kita ya dulunya mungkin wah dia nggak potensi gitu, tapi kita membangun aja hubungan satu kali ya, bukan tidak mungkin mereka adalah salah satu yang memberikan pekerjaan ke kita ya. Nah, selain toleransi masih juga sedikit berhubungan adalah kita harus empati. Nah, untuk empati ini kuncinya cuma satu sebetulnya. Bagaimana caranya kita memperhatikan mereka, mendengarkan, ya. Jadi mendengarkan ini menyebabkan kita tahu sebetulnya apa sih yang ada di dalam apa di dalam hatinya mereka ya. Mereka bercerita, curhat, apalagi makin hubungan kita dengan customer makin baik, maka apapun biasanya diceritakan oleh mereka ya, curhat mereka. Karena mereka udah lebih percaya. Nah, kalau saya lihat teman-teman nih, apalagi yang namanya teman-teman sales, kadang karena kesibukannya ya, kliennya banyak dan lain-lain, itu tidak bisa terlepas dari gadgetnya, ya. Nah, kala gadget itu membuat klien kita apa ya, bete gitu ya, melihat orang bawa handphone terus, diajak ngobrol masih lihat-lihat handphone. Nah, itu juga agak kurang manner menurut saya sebagai sales ya, karena kita harus memastikan kita itu harus betul-betul memahami permasalahan customers kita, sehingga kita ya tadi mereka merasakan bahwa mereka percaya dengan kita, mereka dekat, relationship-nya baik, maka kemungkinan untuk terjadi dealing itu lebih kemungkinannya lebih besar ya. Dan yang terakhir ya, ini beberapa hal, sebenarnya mungkin masih banyak, tapi saya sampaikan 5 hal ini saja ya, bahwa kita harus yang namanya tekun, gigih, konsisten jalan hubungan ya. Walaupun kita tidak sedang jualan, kita kontak, say hi gitu ya. Tapi tetap ya berbeda caranya, gayanya, dan kita yakin bahwa setiap customers itu punya waktu-waktu yang berbeda untuk dihubungi ya. Ada yang sukanya di pagi, mungkin mereka sambil jalan pagi gitu ya. Atau mereka persiapan kerja sebelum jam 8, atau mereka bekerja jam 10 baru kosong, atau bahkan ada teman-teman klien yang suka dihubungi pada jam istirahat karena tidak mengganggu jam kerja. Jadi apa hal-hal yang kita bisa lakukan dalam rangka membina relation dengan customer? Inilah ya, kita bagi informasi, kita membeda-bedakan ya, membuat personalisasi yang berbeda ya, kemudian kita toleransi, empati, dan tekun ya. Nah, kemudian untuk supaya kita dapat dipercaya, tadi saya sudah bicara ya bahwa untuk kita membangun hubungan, kita harus meningkatkan ya rasa kepercayaan mereka kepada kita gitu ya. Seringkali yaitu dengan perilaku kita, kita terlambat, kita gagal memenuhi janji dan lain, itu akan mengecewakan customers ya. Kalau misalnya kita mau terlambat, oh, jadi nggak boleh telat. Ya, kita asal kita kasih tahu karena ada kejadian apa dan lain-lain dan lain-lain. Tapi jangan di awal. Di awal Anda harus berusaha sebaik mungkin menepati janji. Ya. Nah, ini ada istilah yang sering digunakan oleh Marples ya. Kita harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya ya, yaitu trusted advisor ya. Kita buat sederhana rumus matematika. Kalau kita mau dipercaya, yang pertama kita harus kredibel. Artinya apa? Kita mampu menguasai pekerjaan kita. Ya, kalau kita ditanya tentang pekerjaan kita, kita paham gitu ya.
Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita mau dipercaya, kita harus menguasai apa yang kita kerjakan, ya, sehingga customers bertanya ke kita bisa menjawabnya dengan baik, ya. Selain kita mampu menguasai pekerjaan, yang kedua kita juga reliability-nya juga tinggi. Artinya apa? Kita memenuhi janji, menepati janji, kita responsif, mudah dihubungi, gitu ya. Jadi udah bisa ditanya, juga mudah dihubungi, ya. Kalau kita bertanya tapi dihubunginya susah, ya sama juga ya, kita tidak bisa terlalu dipercaya. Yang ketiga, kita membangun kedekatan personal atau kita membangun yang namanya intimacy, ya. Jadi kita tadi mungkin tadi yang sebelum ini ya, kita harus memiliki empati, ketemu dengan customers atau dengan klien itu antusias, ya. Dan kita memastikan bahwa kita harus menjadi temannya klien, ya. Saya bahkan waktu itu punya model, ya. Tahu, kenal, dan akrab, ya. Kalau ke klien, ya, kita tahu klien kita. Tapi klien kita belum tentu, namanya baru misalnya kita mau deketin, dia belum tentu tahu. Kita harus tahu duluan. Kenapa? Kita harus lihat profilnya, kita harus cari sebelum kita lakukan pendekatan, approaching, sebelum kita datang, kita harus mempelajari dulu supaya pada saat kita melakukan pendekatan kita bisa berhasil. Nah, statusnya kita tahu, dia belum tahu. Nah, ketika kita mulai melakukan proses penjualan, kita lakukan approaching, nah, kita mau menggeser dari hanya kita saja yang tahu, kita menjadi kita kenal. Artinya kita tahu dia, dia tahu kita. Customer tahu kita tahu customer. Udah naik hubungannya, ya. Nah, balik lagi, yang namanya penjualan adalah membangun hubungan. Yang tadinya hubungannya tidak atau belum ada hubungan, kita naik sekarang. Kita sudah menjadi teman, ya. Tahu, kenal, sampai dengan kita sampai pada titik yang kita sebut akrab dengan klien kita, ya. Akrab artinya dia bisa bercerita tentang keluarganya, kita bisa bercerita tentang keluarga kita bisa bertukar informasi, ya. Dan mungkin kita bisa berhubungan melalui WA, ya, chat, call, dan lain-lain. Mungkin juga jika memungkinkan pada waktu apa istilahnya di hari libur dan lain-lain, menjadi pembicaraan kita menjadi teman-teman dekat. Nah, sampai di situ harapannya apa? Ya ini tadi kita ingin dipercaya, gitu. Nah, satu hal yang paling harus kita lakukan adalah bahwa kita harus memperkecil self orientation-nya kita, orientasi pada diri kita sendiri. Terlalu memperhatikan diri sendiri. Itunya harus diperkecil, credibility, reliability, intimacy-nya harus ditingkatkan sehingga kita nanti menjadi seorang advisor yang dapat dipercaya, ya. Jadi kita lihat bahwa pada dasarnya kita membangun hubungan tujuannya untuk kita dipercaya, ya. Nah, ketika dalam perjalanannya seringkali kita ya tadi ya mungkin kita melakukan kesalahan atau waktunya tidak tepat sehingga eh, customer menjadi kurang happy ya atau bahkan tidak happy ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Balik lagi kita harus lakukan empati ya. Dan kita jangan membuat mengkonfrontir gitu ya. Oh, enggak, bukan enggak. Yang pasti pada umumnya yang namanya manusia itu senang didengarkan. Ya, jadi kalau ada apa-apa, klien ingin bercerita, kita coba dengarkan. Ya, dengarkannya tadi ya pasti dengan antusias. Ya, kemudian kita tuh sering mungkin ada faktor gengsi dan lain-lain ya, sehingga kita lihat kita yang mencari tahu gitu ya, apakah ini komplain terjadi atau cuma persepsi dan lain-lain. Udah nggak usah dipikirkan itu. Yang penting kita dengan adanya customer yang unhappy atau tidak senang, kita coba membangun lagi. Ya, tujuannya apa? Mudah-mudahan dengan kita membangun hubungan bahkan lebih baik lagi. Ya. Nah, yang ketiga, nah ini biasa ya, kita selalu mencari-cari ya buat alibi ya. Ya setiap orang jangankan customer, kalau kita juga jadi customer kita nggak senang ya kalau yang mengelola kita itu mencari-cari alibi ya. Ya sudah, jangan berusaha, tadi balik lagi dengerin, minta maaf ya. Dengan seperti itu mereka pasti akan menghargai kita ya. Kemudian kalau kita bisa melakukan klarifikasi, sampaikan, tapi jangan dikonfrontir. Itu yang paling penting gitu. Jangan ya berdebat lagi karena
Dengan begitu kita hanya memperpanjang atau membuat mereka tambah unhappy lagi gitu ya. Nah, untuk hal tersebut maka kita kalau sudah sadar kita harus buat rencana kerja kita atau rencana supaya kita actionnya apa supaya hubungan kita dengan customer itu menjadi lebih baik. Balik lagi ya, tujuannya kita dengan customer itu membangun relationship ya. Ketika kita membangun relationship dengan customer, mungkin customer ini tidak memberikan pekerjaan atau deal dengan kita, tapi bukan tidak mungkin mereka bisa juga merekomendasikan kita ke teman-temannya. Jadi pikirannya bukan hanya kita membangun relation untuk dapat sales atau dapat deal dari mereka ya. Yang paling penting dasarnya kita membangun relationship supaya kita lebih dekat, potensi nanti akan datang sendiri ya. Kemudian apa sih ya tadi yang saya sampaikan tujuannya apa ya, satu hal kalau kita dapat dealing dari dia apakah dia menambah pembelian ke kita atau dia membeli produk kita yang lain ya, cross dan upselling bisa terjadi ya. Dengan seperti itu maka portofolionya jadi growth dari si customer tersebut. Tapi bukan tidak mungkin, tadi saya sampaikan, kalau kita membangun hubungan dengan baik, bukan tidak mungkin mereka merekomendasikan kita ke rekan bisnisnya, ya. Jadi sangat memungkinkan hal ini, ya. Jadi kalau saya bilang ya, kalau bisa kita melakukan sesuatu yang baik pada customer kita, lakukanlah itu, ya. Dan pada saatnya kita akan mendapatkan feedbacknya dari kebaikan kita gitu ya. Ya mungkin mereka beli langsung ke kita ataupun mereka merekomendasikan ke kita ya. Mungkin itu dulu dari saya sedikit sharing. Mudah-mudahan bermanfaat karena setelah ini juga kita akan mendengarkan sama-sama dari Mas Adi ya dari Google. Saya kembalikan ke Hanif. Terima kasih Mas Hanif. Baik, terima kasih Pak Dimas atas sharing dan insight-insight yang sangat menarik terkait dengan bagaimana memaintain relationship dengan klien-klien kita. Nah, di sini bagi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan terkait dengan topik tadi, silakan bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat Zoom. Nanti akan kita langsung diskusikan atau kita tanyakan kepada narasumber kita. Nah, mungkin setelah ini kita akan mendengarkan diskusi menarik juga dari Bapak Yudhistira Adi Nugroho selaku agensi bisnis Lead Google Indonesia, namun setelah yang satu ini. Baik, selamat malam Pak Adi. Apakah sudah bergabung dengan kita, Pak? Halo, hai, Mas Hanif, suara saya terdengar dengan jelas nggak ya? Terdengar dengan Ya. jelas, Pak. Nah, mungkin apa kabarnya nih Pak Adi nih? Karena tadi Baik. habis flight ya, Pak ya? Gimana nih Pak kabarnya? Iya, baik-baik, alhamdulillah. 2025 dimulai dengan sibuk, alhamdulillah. Betul, betul. Nah, mungkin kita pada malam hari ini tentu saja akan berdiskusi terkait dengan topik terkait dengan dunia sales ya Pak ya. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan yang Ya. mungkin Pak Adi bisa memberikan insight-insight menarik juga gitu ya terkait dengan beberapa pertanyaan ini. Nah, yang pertama ini mungkin pertanyaan yang saya tanyakan nih ke setiap industri guest speaker kita gitu ya. Kenapa dan menurut Pak Adi gitu ya, menurut Pak Adi dari persepsi Pak Adi atau POV-nya Pak Adi, dunia sales itu bagaimana sih Pak? Gitu. Jadi silakan Pak Adi. Iya, mungkin Mas Hanif, aku kalau boleh introduce dulu biar Boleh, teman-teman silakan Pak. kebayang gitu background-nya apa dan sebenarnya role saya di Google itu seperti apa. Jadi nama saya Yudhistira Adi Nugroho, biasa dipanggil Adi. Sudah bekerja di Google tahun ini 10 tahun, jadi sudah cukup lama. Sebelumnya saya kerja di Nielsen, di market research, biasanya handle FMCG clients kayak Unilever, Procter & Gamble, dan sebagainya.
Jadi memang sudah hampir, ya bisa dibilang 13 tahun, 14 tahun itu selalu client serving ya. Karena kan kalau di Nielsen kita juga namanya client service, di mana ada kliennya, yaitu tim research dari Unilever, dari L'Oreal, dari Danone yang kita temui sehari-hari. Dan di Google, namanya sih keren-keren ya, kayak agency business lead, industry manager misalnya, tapi sebenarnya sales juga gitu. Yang kita jual sebenarnya iklan. Iklan yang teman-teman mungkin sering lihat di YouTube, di Google Search, di berbagai portal portal news kayak Detik atau Kompas.com. Kemudian ada juga sekarang tuh yang lagi lumayan growing, programmatic namanya, yang kayak digital out of home yang sekarang sudah ada di mana-mana, bahkan di Bundaran HI sekarang sudah dikerubungi dengan out of home, MRT dan segala macam itu sebenarnya bisa dibeli lewat digital dan bisa lewat Google gitu. Nah, kebetulan saat ini saya nggak mau jualan nih di forum ini, tapi lebih mau sharing session pengalaman saya sebagai mungkin lebih tepatnya client relationship lah ya. Karena mungkin menyambung tadi yang Mas Hanif tanyakan, kalau menurut saya sih sebenarnya pekerjaan sales itu not necessarily menjual sesuatu ya. Tapi kalau saya selalu melihat philosophically saya melihat sebenarnya kita itu membantu our client untuk reaching their business goals lah gitu. Nah, kalau kejual ya itu sebenarnya bonus gitu. Karena kalau kita mulai dengan pemikiran bahwa sales itu jualan, orang udah akan males duluan sih. Karena saya juga males banget kalau diteleponin kartu kredit bisa dibilang setiap jam pasti ada aja yang nelpon gitu. Orang nggak tahu nomor saya tahu dari mana, tapi tetap aja nelpon dan itu kan menyebalkan gitu ya. Nah, sehingga saya refuse untuk menganggap diri saya sales, saya lebih menganggap diri saya itu client consultant sebenarnya. Dan kalau memang yang kita tawarkan bisa membantu apa yang klien kita butuhkan, dan penjualan itu akan terjadi gitu. Itu sih Mas. Ya. Oke, baik. Nah, ini mungkin juga sangat erat sekali sih Pak dengan salah satu mindset yang ingin Mas ajarkan, bahwasanya seorang sales itu adalah seorang konsultan. Jadi kita harus dapat memberikan solusi-solusi terbaik bagi seorang sales ini untuk memberikan solusi kepada klien-klien kita seperti itu. Nah, ini mungkin tadi sangat sesuai sekali dengan apa yang disampaikan sama Pak Adi. Dan ini mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak yang terkait dengan menjaga hubungan gitu ya. Jadi sebelum menjaga berarti kita harus membangun hubungannya terlebih dahulu. Berbicara terkait membangun hubungan bisnis, terutama yang jangka panjang gitu ya Pak ya. Kualitas pribadi dan profesional seorang account manager atau mungkin account eksekutif sangat mempengaruhi keberhasilan hubungan tersebut. Nah, berdasarkan kualitas utama yang dibutuhkan dalam memberikan semacam panduan gitu ya bagi para profesional dalam bidang ini, kira-kira kalau dari perspektif Pak Adi gitu ya, selama pengalaman Pak Adi di Google, menurut Pak Adi apa saja sih kualitas utama sih yang harus dimiliki bagi seorang sales, account manager, atau account eksekutif dalam membangun hubungan jangka panjang dengan kliennya? Silakan Pak Adi. Iya. Kalau menurut saya mungkin gampangnya itu, maksudnya ini tadi udah sedikit-sedikit ngarang sih. Jadi aku tadi pikirin ada 3C sebenarnya. Yang pertama itu caring, kalau menurut saya ya. Karena balik lagi yang kayak tadi saya bilang sih, kalau kita purely salesman, mungkin klien atau dalam hal ini orang yang kita berusaha untuk menjual itu akan merasa dipaksakan gitu, bahwa sebenarnya padahal sebenarnya produk yang ingin dijual itu bukan yang dibutuhkan. Nah, tapi kalau memang ada kualitas caring atau mungkin empathy yang dimiliki oleh seorang AE atau account manager atau salesman ini, pastinya dia juga akan bertanya ke diri dia sendiri sih, apakah sebenarnya yang saya berusaha jual ini sebenarnya what's in it for our client kan, gitu. What's in it for them itu sebenarnya banyak, kalau pengalaman saya banyak cabangnya. Ujung-ujungnya sebenarnya orang tersebut atau klien tersebut pasti akan bertanya juga terhadap dirinya sendiri, what's in it for me gitu as individual gitu ya. Karena saya kebetulan kan bekerja dalam settingan ya kasarnya yang punya uang perusahaan ya, bukan
entrepreneur dengan entrepreneur gitu ya. Kalau karyawan menjual dengan karyawan lain, pasti kan yang what's in it for them itu adalah ya karir dia sendiri kan sebenarnya. Jadi in a way kalau memang kita beneran caring, dalam hal ini kita tahu bagaimana perjalanan karir dia, apa karir goal-nya dia, apa yang dia mau achieve, dan kita mungkin lebih pintar untuk mempackage apa yang kita jual itu sesuai dengan uh, company objective, especially his or her personal objective juga sih gitu. Jadi apakah misalnya saya berusaha menjual, kalau di YouTube itu yang paling mahal namanya YouTube Masthead. Kalau teman-teman melihat yang apa sih banner yang paling besar di depan, itu biasanya setiap ada launch tag smartphone gitu biasanya selalu dibeli. Itu kita suka berusaha, itu kan properti yang mahal ya. Biasanya kita menjual itu dengan kasarnya sih mengiming-imingi atau kayak mempackage itu sebagai, oh ini eksklusivitas gitu ya. Jadi dia di internalnya juga bisa jualan gitu, bahwa oh ini tuh pertama kalinya dan saya berhasil menggolkan ini loh buat company kita. Sehingga dia kasarnya juga dapat spotlight lah di perusahaan tersebut. Nah mungkin ini settingnya agak beda kalau kita jualan antara saya pengusaha dengan pengusaha lain ya. Tapi I think konsepnya harusnya sama sih. Jadi apa sih sebenarnya untungnya buat orang yang berusaha kita jual tersebut personally gitu. Itu nomor satu. Nah, nomor dua, another C yang tadi saya kepikiran itu adalah capabilities. Of course, kalau kita translate capabilities itu dalam konteks pertanyaan Mas Hanif tadi, itu lebih ke product knowledge sih sebenarnya. Kita harus tahu dan kita harus kupas produk kita itu kelebihannya apa yang kompetitor tawarkan, kekurangan kita apa, bagaimana produk kita ini bisa fit in different business objective dari klien kita. Jadi kapabilitas harus benar-benar bisa strong gitu di AE, not only pengetahuan secara detail, tapi bagaimana cara menyampaikannya sih. Bagaimana mensimplify bahasa digital yang sangat kompleks menjadi bahasa sehari-hari. Bagaimana kita mentranslate bahasa yang teknis ke seorang marketing director of local conglomerate gitu. Biasanya itu yang paling quote unquote jadul lah ya pemikirannya gitu. Nah itu capability. Itu nomor dua. Yang nomor tiga, sorry lihat cantokan dulu Mas, lupa. Curiosity, another C. Gitu, karena kalau misalnya memang kita selalu datang dengan rasa ingin tahu ya, dan dilandasi dengan rasa empati tadi, jadi kita tuh lebih tahu sebenarnya produk kita itu kenapa sih dia nggak mau beli misalnya. Atau apalagi sih yang bisa di-upsell misalnya. Apa sih, karena banyak, saya kan biasanya kalau, karena saya bekerja dalam hal iklan ya, dan biasanya kita pasti di-brief di awal. Klien mau launch produk apa gitu. Ini menurut klien cocoknya buat konsumen apa. Tapi kalau memang kita tuh bener-bener nggak punya curiosity, pasti kita akan ya udah terima aja gitu. Kasarnya telan mentah-mentah. Tapi kalau kita datang dengan curiosity, kita research dulu sebelumnya, sebelum datang ke meeting itu, kita gali lagi kenapa sih ke segmen ini, kenapa nggak ke segmen yang lain yang mungkin itu juga potensial karena mungkin kita melihat kompetitor melakukan yang sama gitu. Nah, itu pasti menjadi nilai lebih buat kita sebagai penjual dibandingkan mungkin bisa dibilang saya pun punya kompetitor ada 20-30 banyak gitu kan. Ke satu orang klien yang duitnya bermiliar-miliaran ini gitu. Ini kan kayak satu lawan sekian banyak orang kan. Nah, bagaimana saya bisa menonjol gitu dibandingkan penjual-penjual yang lain. Menurut saya sih 3C itu especially curiosity sama caring sih. Itu yang paling utama. Karena dalam hal capability sebenarnya kalau kita nggak begitu tahu teknis, sebagai frontman kayak AE atau AM itu pasti biasanya punya spesialis di belakang kan, gitu. Tapi just focus on caring sama curiosity-nya tadi. Ya. Oke, nah mungkin tadi ada 3 hal rekan-rekan semuanya nih. Kalau membicarakan terkait dengan kualitas seorang account eksekutif atau account manager atau mungkin sales in general gitu ya, ada 3 hal yang mungkin harus teman-teman miliki, yaitu adalah caring, capabilities, dan juga curiosity. Nah, 3 hal ini yang mungkin teman-teman mulai kembangkan dari diri teman-teman gitu ya. Ini adalah tips-tips ala Pak Adi gitu ya, yang bisa bikin Pak Adi sukses di Google. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lanjutan nih Pak terkait dengan menjaga hubungan juga nih. Kalau kita berbicara terkait dengan
mengubah hubungan yang diawali dengan mungkin adanya negosiasi atau kesepakatan awal menjadi sebuah kemitraan yang langgeng adalah tantangan besar gitu ya. Jadi mengetahui tantangan yang umum dihadapi dapat membantu mempersiapkan diri dalam transisi semacam ini gitu ya. Jadi kalau menurut Pak Adi sendiri, kira-kira apa saja sih tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh seorang sales, akun eksekutif atau akun manager ketika berusaha mengubah hubungan yang mungkin yang awalnya berbentuk handshake hingga akhirnya menjadi kemitraan bisnis yang langgeng. Dan kalau menurut Pak Adi sendiri ini gimana sih cara untuk mengatasi tantangan-tantangan semacam itu? Silakan Pak Adi. Iya, sebenarnya ini mungkin masalah klasik lah ya, dan especially kalau saya melihat ya, kalau dalam industri saya, fortunately enough sebenarnya buat saya mungkin agak kurang relevan, tapi biasanya kalau untuk di dunia media gitu ya, sebagai misalnya publisher, lokal gitu misalnya, biasanya klien dalam hal ini media head atau marketing director itu menganggap mereka tuh sebagai vendor, gitu. Ya udah kamu cuman jualan iklan, inventory iklan kamu aja ke saya gitu, ya udah saya beli, ya udah selesai. Jadi benar-benar jual putus lah istilahnya seperti itu. Nah mungkin saya berada di perusahaan yang lebih quote unquote beruntung gitu, karena kan Google itu dilihat jauh di luar dari iklan lah ya, lebih sebagai teknologi company kan. Jadi, dalam hal ini mungkin, topi yang saya bawa itu membuat klien melihat Google lebih dari sekedar vendor. Tapi ini juga belum tentu juga sih, maksudnya kalau untuk perusahaan telco atau tech, mungkin relevan Google sebagai teknologi company, tapi kalau untuk perusahaan yang jualan air minum misalnya, ya sama aja, sebenarnya kan penjual air minum nggak butuh Google Cloud yang terlalu fancy atau AI yang gimana-gimana juga kan. Jadi buat penjual beverages, ya Google itu cuman iklan aja gitu. So, saya juga mengalami sih, experience di mana kita tuh cuman dilihat sebagai vendor. Nah, tapi bagaimana pada akhirnya kita berusaha merubah itu menjadi suatu partnership yang tadi Mas Hanif sampaikan. Itu awalnya pasti bertahap ya, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita itu mesti mulai membuktikan bahwa kita tuh punya value add yang lebih buat perusahaan tersebut. If not orang itu ya, yang benar-benar jadi main contact kita di, perusahaan klien kita. Jadi saya mungkin ada beberapa contoh lah ya. Jadi misalnya, ada satu perusahaan otomotif gitu, di mana dulu itu ya udah kita cuman datang dan habis itu, "Oh ya saya mau beli produk ABC dari Google ya, ini, budgetnya sekian," gitu dan habis itu selesai. Nah tapi ketika kita datang dengan value add, mmm, Google kan unfortunately enough juga punya banyak data yang kita bisa olah menjadi data konsumen, insights, intinya sih seperti insights konsumen, otomotif di Indonesia seperti apa. Nah jadi mereka tuh melihat kita menjadi berbeda gitu. Intinya sih kita mesti melihat ada value add lain yang memang relevan buat klien tersebut, yang membuat mereka itu nempel terus ke kita. Terus mulailah sharing hal-hal yang, kita ketahui juga di dalam industri ini yang, si klien ini itu belum pernah atau mau pernah coba gitu. Misalnya saya waktu itu pernah handle otomotif cukup lama 1,5 tahun dan itu pada saat Covid lagi. Seperti teman-teman tahu Covid itu kan otomotif minus 80% ya penjualan, dan saya disuruh jualan iklan, padahal dia menggaji karyawan aja nggak cukup gitu uangnya. So it was very challenging to be honest, tapi, pada saat itu sebenarnya saat yang tepat untuk saya men-evangelize atau mempromosikan digitalisasi di perusahaan tersebut. Jadi saya mulai cerita, "Oh kalau di Amerika itu dealer-dealer itu sudah pada kumpulin leads-nya itu online loh," gitu. Jadi bercerita best practices dari luar negeri, bercerita produk-produk yang sudah dipakai pemain lain yang lebih besar. Itu lama-lama dia melihat, "Oh ternyata Adi ini punya banyak informasi yang saya nggak tahu ya." Jadi ya saya belajar aja dari dia, ya masalah, masalah penjualan
media segala macam, ya pada akhirnya saya akan spend juga sih gitu kan. Nah, barulah ketika saya mulai cerita hal-hal tersebut, ya pasti sebagai seorang sales saya berusaha jualan juga kan. Oh, ya udah yang sekarang kita coba tambahin produk ini aja karena ini sudah pernah dilakukan di Thailand misalnya dan itu berhasil gitu. Nah, ketika memang itu berhasil, kemudian saya berusaha untuk bikin case study buat klien tersebut, saya coba bawa ke ranah yang lebih besar, mungkin fortunately also for me, Google kan perusahaan multinasional, jadi saya coba bawa ke, oh ini di-highlight di Southeast Asia. Nah, orang ini dapat spotlight lah di company-nya dia. Mulailah kita punya partnership yang jadi lebih strong lagi gitu. Nah, tadi saya sempat dengar sedikit yang maaf, Bapak sebelumnya sampaikan mengenai apa ya? Kadang kita itu suka berpikir short term lah ya, kayak misalnya, oh orang ini saya datengin nggak beli gitu. Habis itu nggak didatengin lagi. Nah, itu mentalitas seperti itu sebenarnya sebaiknya dihindari karena pada akhirnya, relationship itu jauh lebih penting dibandingkan short term-nya sih menurut saya. Jadi, dalam tadi perjalanan saya, di dunia sales itu banyak yang tadinya itu masih junior gitu, ketika saya juga masih sama-sama junior. Sekarang ketika kita benar-benar nurture relationship itu, sekarang orang ini sudah menjadi main decision maker di perusahaan tersebut, gitu. Padahal bisa dibilang saya juga membantu dia untuk mencapai posisi itulah dengan berbagai macam case study atau, pencapaian-pencapaiannya dia gitu dari sisi marketing. Sehingga dia akan ingat terus kan, oh Google, Adi gitu, dan mungkin nanti kalau saya pindah ke perusahaan lain itu juga masih bisa di-nurture gitu ya, relationship tersebut, gitu sih. Oke, baik. Mungkin tadi ada hal yang cukup menarik juga nih Pak terkait dengan mentalitas gitu ya. Jadi kalau mungkin ditolak gitu ya, jadi jangan patah semangat nih bagi teman-teman semuanya harus Mhm. tetap bisa istilahnya selalu fight gitu ya. Karena siapa tahu gitu ya ke depannya akan ada opportunity lain yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi teman-teman harus selalu memanfaatkan setiap opportunity yang ada gitu. Jadi jangan nyerah duluan gitu. Ini mungkin ini pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, ini mungkin juga Ya, mungkin bisa jadi salah satu expertise Pak Adi juga gitu ya, Pak ya. industrinya Pak Adi terkait dengan teknologi dan juga data, yang mana Mhm. teknologi dan data ini semakin berperan dalam memperkuat hubungan dengan klien juga. Dengan Betul. perubahan semacam ini gitu ya, peran seorang sales atau account eksekutif atau account manager juga pasti akan berkembang. Nah, mengetahui dampak dari teknologi terhadap pekerjaan ini, kira-kira kalau dari sisi Pak Adi sendiri, apakah ada pengaruhnya terhadap kinerja atau cara kerja seorang account eksekutif pada saat ini dengan adanya perkembangan teknologi dan juga data yang semakin berkembang juga gitu. Silakan Pak Adi. Ya, mungkin ada 2 hal. Tadi yang Mas Hanif sampaikan sebenarnya sangat relevan ya, terutama mungkin dua tahun ke belakang lah. Kalau untuk data, I think 5 tahun, 6 tahun ke belakang sudah cukup populer, kayak kan kita mulai ngomongin big data, terus habis itu ada personalisasi, untuk masing-masing konsumen biasanya offering-nya berbeda-beda gitu ya. Yang kedua, of course yang lagi hot topic sekarang AI gitu. Dan mungkin yang lebih menariknya lagi dengan adanya data dan AI ini, sehingga manusia ini ngapain dong ya gitu ya, eee, biar kita bisa bersinergi as opposed to bersubstitusi antara, ketiga data dan AI ini. Nah, mungkin saya bisa kasih contoh, mmm, ini mungkin cerita aja ya, dan personal view saya tanpa berusaha mendiskreditkan, teman-teman atau dari company lain. Tapi waktu itu saya pernah ikutlah, dalam satu call bareng-bareng gitu ya. Biasanya kan kita suka dikumpulin nih dalam satu call bareng, ada yang namanya media day gitu kalau teman-teman media biasanya. Jadi semua orang disuruh pitching tuh ke berbagai macam dari berbagai macam media ke tim besar di perusahaan tersebut. Jadi saya kadang suka datang lebih awal biar saya bisa melihat nih kompetitor-kompetitor saya jualannya apa dan bagaimana cara dia menjual. Nah, mmm, yang saya lihat itu masih banyak sayangnya ya dan seharusnya sih kita sebagai industri sama-sama belajar dan sama-sama maju bareng gitu ya. Tapi masih banyak, AE-AE itu yang kalau jual produknya itu bener-bener yang diomongin itu cuma produknya aja. Jadi misalnya jualan
publisher banner, kadang teman-teman tahu yang suka kalau baca portal berita take over gitu ya, tiba-tiba muncul gede banget iklan gitu. Tapi yang biasanya ditampilkan dalam suatu presentasi itu lebih ke, oh ini harganya berapa, ini spesifikasinya apa, ini performance-nya seperti apa gitu, dan mungkin sudah dipakai dengan company apa aja gitu. Tapi hanya sekedar itu. Terus habis itu next slide lagi, produk yang lain, next slide lagi produk yang lain, tapi not necessarily menjawab brief yang sudah diberikan sama klien tersebut. Nah, padahal kan sebenarnya banyak banget data yang bahkan kalaupun AE tersebut nggak punya data internal, banyak portal-portal data yang bisa dikemas lah ya. Sehingga kita selalu bilangnya menjadi naratif gitu. Ada narasinya kan, kenapa sih mesti beriklan di portal saya, audience behavior-nya seperti apa, dan kenapa ini make sense dengan brief yang diberikan gitu. Nah, hal narasi itu tuh kadang hilang gitu. Padahal itu semua bisa digali dengan mudah dengan data gitu ya. Nah, ini sangat penting sih, karena pada akhirnya, kalau dalam dunia saya sih klien kasarnya yang punya uang, itu kasarnya tuh nggak mau, please don't quote me on this, nggak mau quote unquote kerja gitu. Karena dia merasa, "Gue kan punya duit nih, saya bisa bayar partner-partner yang lain untuk memikirkan brief saya, ya udah gitu, pikirin aja, saya cuma terima jadi," gitu ya. Atau mungkin di sisi lain, seorang brand manager atau marketing manager di perusahaan FMCG punya banyak banget hal lain yang dia mesti pikirin, perintilannya gitu. Sehingga media dalam konteks saya itu cuma satu dari 1000 hal yang dia harus pikirin dalam hal itu. Nah, artinya kalau kita datang dengan data yang bisa dikemas dengan baik, itu akan jauh lebih mudah buat mereka mengerti kenapa mereka harus beli produk ini gitu. Sehingga itu meningkatkan probabilitas produk ini dibeli. Nah, itu pentingnya penggunaan data. Nah, nomor 2, AI. Sebenarnya AI itu jangan takut sih kalau menurut saya bahwa AI akan menggantikan kita, especially salesman ya. Karena di Indonesia especially is all about relationship kan, gitu. Nah, tapi jadi relationship or human touch itu kan nggak bisa nggak bisa digantikan lah ya. Tapi dalam hal ini AI itu justru kalau kita nyambung ke tadi nomor 1 saya, pertanyaan Mas Hanif yang sebelumnya mengenai gimana caranya kita bisa adding value ke klien, AI itu bisa membantu kita untuk edit that value gitu. Dalam berbagai hal, misalnya kayak dapat brief dari klien mau jualan dia mau launch suatu produk, coba aja masukin ke, kalau Google namanya Gemini, atau kalau mau pakai ChatGPT juga boleh. Kalau rekomendasi saya sih pakai dua-duanya. Anyway gratis juga, jadi bisa compare satu sama lain yang mana yang lebih relevan buat teman-teman. Masukin aja ke situ, habis itu kita brainstorm sendiri sama AI itu. Biasanya nanti akan muncul ide-ide baru yang pada akhirnya akan jauh lebih bagus lah presentasi kita, narasi kita gitu. Tapi memang kita mesti pintar dalam hal nge-prompt ke AI-nya gitu. AI juga banyak banget yang bisa dilakukan kalau kita mau. Klien itu kan butuh visualisasi kadang ya, kita juga bisa pakai AI untuk memvisualisasikan produk kita yang kita mau jual dengan jauh lebih gampang tanpa harus mengeluarkan uang untuk untuk biaya desain misalnya. Jadi itu harus banget digunakan, dan bahkan kalau misalnya kita dalam hal relationship ya, kalau kita lagi ngopi sama klien, kita bisa banget ngomongin hal-hal mengenai perkembangan AI sehingga kita tuh kelihatan jauh lebih pintar gitu ya. Dan dia pasti akan lebih look up ke kita juga gitu. Ya walaupun kadang klien juga beda-beda sih, tapi dalam hal saya kebanyakan kalau memang kita datang dengan suatu hal yang baru, mereka biasanya nempel terus tuh gitu. Nah, tapi sekarang dengan udah adanya AI dan sudah adanya data, yang penting kita harus lakukan sebagai manusianya gitu sebenarnya adalah menggali lebih banyak eksplorasi kreativitas kita sih. Karena creativity itu nggak bisa didapatkan dari AI menurut saya. Thinking out of the box itu nggak bisa keluar dari AI, karena AI itu kan sebenarnya cuma input ya dari apa yang penggunanya pakai.
Jadi kalau memang mau mesti berpikir yang out of the box ya nggak bisa gitu. Maksudnya karena kan dia cuman kayak, eee, repository aja gitu. Jadi justru dengan adanya AI yang tadinya kita bikin presentasi mungkin 2 hari, sekarang bisa cuman setengah hari dan sisa 1,5 harinya kita pikir, "Oh gimana caranya ya kita bisa bikin presentasinya itu lebih menarik?" Apa mungkin kita kembangkan lagi dengan kreativitas-kreativitas lain, yang tadinya kita nggak punya waktu karena terlalu sibuk untuk bikin presentasi gitu misalnya. Itu sih kalau dari saya. Baik. Nah, ini mungkin tadi yang disampaikan sama Pak Adi gitu ya, teman-teman, kalau aku tangkep gitu ya, bahasanya data, AI, dan lain sebagainya gitu ya, atau teknologi secara general itu bisa jadi salah satu added value yang bisa mungkin kita tawarkan juga gitu ya ke klien-klien kita. Sehingga teknologi-teknologi ini akan membantu rekan-rekan semuanya dalam proses pendekatan atau mungkin dalam bahkan menjaga hubungan juga dengan klien-klien teman-teman. Tapi dari adanya teknologi ini teman-teman juga harus tetap mempertimbangkan dari sisi human-nya, yang mana teman-teman harus belajar untuk mengeksplorasi kreativitas untuk mengelola hasil yang di-generate dari teknologi-teknologi seperti itu tadi. Sehingga kalau di sini teman-teman mungkin sudah mahir nih menggunakan teknologi semacam itu, tapi teman-teman juga harus tetap mempertimbangkan dari sisi kreativitasnya, karena human touch itu tidak bisa disamakan dengan apa yang sudah di-generate dengan teknologi. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Pak Adi ya terkait dengan dunia sales kembali nih Pak ya, karena Pak Adi juga udah mungkin belasan tahun di dunia sales ini dan juga mungkin sudah merasakan asam garamnya gitu ya. Tapi kalau dari Pak Adi sendiri nih, kalau bisa merekomendasikan atau mungkin memberikan sedikit kata-kata penyemangat nih bagi rekan-rekan semuanya yang ingin tetap berkarir di dunia sales, atau bagi teman-teman yang ingin berkarir di dunia sales, kira-kira kalau dari sisi perspektif Pak Adi sendiri, kenapa nih teman-teman harus menjadi seorang salesperson? Silakan Pak Adi. Oke. Sebenarnya kalau saya of course memang sudah lumayan lama ya dan betul tadi kata Mas Hanif pasti banyak asam garamnya. Mungkin salah satu yang nggak enaknya kali ya, jadi lebih objektif gitu saya, bercerita. Kalau nggak enaknya especially kalau di Google ya, dan I think a lot of sales companies itu a lot of sales organization in companies itu biasanya work in a quarter by quarter basis. Artinya kan kita punya target quarteran gitu. Dan kalau company ya memang sales organization-nya itu udah sangat, sudah sangat, mature, biasanya bahkan dia punya weekly. Setiap minggu ditanyain, "Lu jualan lu berapa yang sudah laku? Kenapa ini nggak laku? Jadi akan akhir quarter berapa angkanya?" Dan itu kan intens ya, kasarnya kayak kalau kita 1 hari aja nggak kerja, ya kita kehilangan 1 hari dari 90 hari di kuartal itu gitu, untuk, untuk bisa meraih target kita, gitu. Dan bahkan saya juga kalau cerita dengan teman-teman lain di company lain, baik yang lokal maupun multinasional kayak di Meta atau di TikTok, atau mungkin local companies, bahkan ada yang daily dia, di track-nya. Jadi setiap hari AE-nya mesti tulis dia ngapain aja di hari itu. Which is kan, pasti stressful lah ya, gitu. Jadi itu mungkin nggak enaknya. Tapi kalau saya sih yang tetap memotivasi saya sebenarnya ketemu kliennya sih, to be honest. Of course setiap pekerjaan ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya itu tadi stressful, tapi kebetulan saya personally, seiring dengan berjalannya waktu, kita kan mulai menyadari apa yang kita bagus atau apa yang kita enggak ya. Kalau saya sih menyadari bahwa saya itu lebih bagus kerja under pressure to be honest, dibandingkan nggak ada target, jadi lumayan santai-santai. Tapi kalau under pressure tuh biasanya otaknya jadi lebih jernih somehow. Jadi saya menikmati sebenarnya pressure tersebut. Tapi kalau dari sisi positifnya, karena pekerjaan sales itu membuat saya ketemu banyak orang. Membuat saya mengerti banyak hal dari berbagai macam industri. Selama saya bekerja di Google, alhamdulillah saya udah banyak banget sih industrinya yang hampir semua industri yang, beriklan saya sudah pernah ketemu, udah pernah kenal, sudah pernah tahu challenges-nya apa.
Dan karena saya melihat itu sebagai dari kacamata konsultan lah ya, jadi saya melihat gitu impact dari apa yang saya jual ke bisnisnya mereka tuh bener-bener kelihatan, sehingga itu kan lebih purposeful lah ya sebagai seorang, apa ya, individual. Karena kan kalau kita ngomong hierarki kebutuhan Maslow kan paling atas tuh self actualization kan. Saya merasa self actualization need saya itu terpenuhi di pekerjaan ini, gitu. Itu sih. Jadi of course mungkin kata-kata motivasi ya, selama saya 10 tahun di Google, of course kita melihat ada industri yang booming dalam 1 tahun, besoknya drop. Contoh yang paling real dan mungkin teman-teman semua juga aware adalah, dulu itu pas saya join Google pertama kali, kayak startup itu lagi booming-booming-nya. Uang lagi bercucuran lah di negara kita ini yang, kerannya lagi dibuka semua, satu klien bisa spend miliaran dalam 1 hari. Tapi setelah Covid, mereka langsung even Covid masih booming ya, tapi habis itu ketika mereka udah mulai mau IPO dan mereka berubah menjadi profitability mode gitu ya, mereka cari profitability, jadi udah nggak bakar duit. Padahal kan kita sebagai sales nggak mungkin lah dikasih target yang negatif growth-nya. Itu kan almost impossible lah ya, mana sih ada perusahaan yang kamu bulan ini 20% lebih rendah dibanding bulan lalu ya, itu kan nggak mungkin lah ya, ada yang mau perusahaan sales kayak gitu. Tapi pada akhirnya ya naik turun gitu, memang yang naik pasti akan turun, yang turun pasti akan naik lagi gitu. Jadi ya, dinamika itu dinikmatin aja, semuanya pasti ada pembelajarannya, itu nomor 1. Nomor 2, actually pembelajaran kedua adalah ketika kita punya klien kita harus punya klien di berbagai macam industri. Karena industri satu naik, pasti industri lain ada yang turun. Begitu juga sebaliknya, gitu. Jadi kalau kita juggling with different portfolio gitu di klien kita, itu kemungkinan besar kita lebih stabil gitu. Dan kita bisa pelan-pelan naikin penjualannya, gitu. Jadi memang sales itu pekerjaan yang stressful betul, tapi menurut saya fulfillment-nya gede dan pasti teman-teman yang kerja di sales biasanya bonusnya lebih gede dibandingkan teman-teman yang bukan kerja di perusahaan yang memang ada targetnya. Ya itulah dianggap sebagai salah satu, penyemangat juga gitu. Sorry ya Mas kalau kurang motivasional karena lumayan praktikal aja sih. Nggak apa-apa, cukup memotivasi nih bagi teman-teman semuanya di sini yang ingin menjadi seorang sales atau ingin tetap berkarir sebagai seorang sales. Jadi beberapa hal yang harus teman-teman miliki, salah satunya adalah semangat teman-teman, walaupun under pressure, tapi teman-teman di sini harus tahu dulu nih goals teman-teman itu seperti bagaimana. Betul. Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Nanti Oke. kita akan lanjut lagi ya Pak ya di sesi Ya. Q&A. Ini udah banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat, atau mungkin bagi teman-teman yang masih belum menuliskan pertanyaannya, silakan langsung saja dituliskan di kolom chat Zoom. Nah, setelah ini, teman-teman, kita akan mendengarkan pemaparan dan juga sesi diskusi lainnya, yang mana akan disampaikan oleh Ibu Martani selaku CEO Marketplace Institute, namun setelah yang satu ini. Baik, terima kasih Mas Hanif. Selamat malam juga ke Mas Adi ya. Tadi yang diceritakan oleh Mas Hanif, Mas Adi tadi saya relate banget ini dengan pengalamannya nurturing client, terus stressfulnya, terus industri turun naik itu relate banget sama apa yang saya alami. Jadi thank you banget udah sharing. Nah, sekarang ini saya akan present tentang Insight Academy. Sebenarnya apa sih yang ada di Insight Academy? Dan ini ada satu film yang mungkin banyak juga digunakan film tentang sales. Mungkin teman-teman juga dulu pernah nonton film ini ya. That's the attitude. You can sell anything. Sell me this fucking pen right here. You can sell anything, sell that. Go ahead. Sell me that pen. Can I finish eating first? I need tonight. Brad, show him how it's done. Boom.
Sell me that pen. Watch. Go on. Let me sell this fucking pen. That's my boy right there. This pen. Fucking sell anything. Why don't you do me a favor? Why don't you name down that napkin for me? I don't have a pen. Exactly. Supply and demand, my friend. Holy shit. Oke, dari film tadi sebenarnya bisa dilihat bahwa sales itu kadang terjadi di berbagai momen yang kita nggak sangka-sangka. Ya, kadang dari ngobrol casual dengan klien atau kita datang dan hanya ngupdate klien bahwa ada informasi terbaru, lalu juga klien mau diskusi aja yang mungkin nggak langsung berhubungan dengan solusi yang kita tawarkan, malah kadang terjadi opportunity itu. Dan itu memang biasanya terjadi apabila kita rajin ya untuk nurture klien tersebut. Lalu ini ada juga yang dialamin oleh teman-teman para account manager ya. Kalau di sini dilihat itu challenges-nya ada yang berupa profesional, tapi ada juga dari sisi personal. Misalkan menjaga kepuasan klien, lalu mengelola ekspektasi klien, dan tekanan target, adaptasi perubahan, loyalitas, dan strategi untuk jangka panjang itu kan profesional. Namun kalau untuk manajemen waktu yang kompleks, menangani konflik, koordinasi dengan tim internal itu bisa personal juga. Makanya seorang sales ini kalau saya ngutip dari yang disampaikan Pak Hermawan, seorang sales yang baik adalah seorang sales yang bisa memotivasi dirinya sendiri. Jadi tidak hanya menunggu motivasi dari luar, tapi bisa memotivasi dirinya, yaitu tadi satu memanage energinya, waktunya. Jadi dia tahu mengenal dirinya apabila lagi banyak pressure dan sudah mau burn out, kira-kira rilis stresnya seperti apa. Tuh. Oke, nah di sini kalau kita lihat di ilustrasi gambar ini ya, hari Senin ditanya forecast gitu kan, hari Selasa sudah update client list belum gitu. Hari Rabunya ditanya reportnya, expense gitu kan. Terus hari Kamisnya ditanya budget plan. Jadi setiap hari selalu ada pertanyaan untuk sales gitu. Itu yang membuat tadi benar-benar stressful, apalagi kalau misalkan ada daily meeting, weekly meeting, dan lain-lain gitu kan. Terus banyak lagi kita dari orang sales itu berpikir bahwa motivasi utama seorang sales adalah insentif ya, penghasilan. Tapi sebenarnya di sini ada satu survei yang di sini disampaikan oleh Stefan Teacher. Beliau adalah motivator sales nomor 1 di Amerika. Ternyata insentif itu bukan motivasi yang utama. Kita coba tonton dulu videonya ya. As it turns out, there are studies that have been done that said the top 20 motivators for sellers, money wasn't even in the top 20. The number one motivator was coaching. That was the number one motivator, which is shocking when we always talk about sellers being coin operated. Yeah, right? I need to bring money in because that's my job. I'm supposed to bring revenue in and I have to bring in a certain amount for me to keep my job. That's important. That's where coin operated comes in. But for me to stay in a company and for me to get better at it and my performance goes up and the deals get larger and the average sales price is bigger and the time to sale is shortened, that comes with coaching. Oke. Jadi ternyata motivasi yang besar yang membuat kita terus perform, teman-teman sales dan juga mau stay di company itu nggak melulu masalah insentif atau penghasilan, tapi ternyata juga yang paling besar adalah coaching. Jadi ditemani, terus dituntun, di coach gitu ya sama atasannya atau mungkin juga punya teman-teman satu frekuensi lah teman-teman sesama sales yang kita bisa diskusi bareng, saling support dan lain-lain, itu yang membuat sales itu terus mempunyai semangat yang bagus untuk selalu perform. As it turns. Nah, di sini Mark Plus Institute memang mencoba dengan berbagai masalah sales dan tantangan-tantangan sales yang dihadapi di lapangan. Dan kami juga sudah bertanya ke beberapa klien-klien kami juga B2B di berbagai industri. Memang kadang ada tantangannya. Jadi para account manager ini juga mengalami beberapa permasalahan
misalkan untuk gimana sih cara closing, gimana cara komunikasi dengan klien, gimana negosiasi apabila kliennya meminta sesuatu hal yang kompleks gitu kan. Nah, atau salesnya sendiri tidak tahu akses untuk upskilling itu seperti apa. Kalau beberapa waktu terakhir kan banyak sekali bootcamp ya, berbagai macam skill. Nah, sales ini memang sometimes adalah pekerjaan yang agak dihindari gitu, karena biasanya orang takut dengan targetnya, takut dengan pressure-nya dan lain-lain. Padahal kalau sales dibimbing, diberikan pelatihan, diberikan coaching, itu bisa menjadi performer yang bagus untuk perusahaan. Bahkan kemarin kan di kontennya Plus Sales Academy itu CEO-CEO dunia banyak yang latar belakangnya dari sales, dari Starbucks, dari Halodoc, lalu dari Adaro, itu juga dari sales. Bahkan kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar di Indonesia seperti Pertamina, Astra, itu biasanya top leadernya dari sales. Karena dari sales biasanya teman-teman ini sudah sangat paham masalah-masalah di lapangan. Dan juga sudah paham kalau ada masalah, solusinya seperti apa. Gitu. Nah, ini adalah account manager bootcamp yang coba kami susun, kami persiapkan, dimulai dari sales mindset, karena semua pekerjaan pasti harus dimulai dengan mindset yang benar. Lalu baru masuk ke knowledge, skill, dan juga attitude-nya. Makanya kalau untuk account manager diajarkan juga bagaimana untuk membuat sales plan, bagaimana untuk memilah key account. Key account management ini sangat penting karena berrelasi dengan energi yang kita berikan, service level agreement yang kita berikan kepada para key account. Karena key account kan pasti biasanya menyumbang 80% revenue di perusahaan. Lalu juga ada bisnis koresponden dan selling to international client. Kalau mungkin perusahaan-perusahaan yang kliennya berbagai macam negara, itu harus memperhatikan cara komunikasi dan mungkin juga culture. Atau mungkin bahkan sampai harus memperhatikan kalendernya di negara tersebut. Jadi perbedaan-perbedaan itu harus sangat dimengerti oleh para teman-teman sales. Dan bisnis koresponden untuk email, untuk WhatsApp, untuk surat resmi, untuk chat itu kan berbeda-beda ya. Untuk social media itu berbeda-beda sehingga kita teman-teman account manager ini harus skillful untuk hal tersebut. Lalu juga ada high level negotiation tactic karena kalau untuk account manager biasanya sudah menghandle key account sehingga negotiationnya sudah berbeda levelnya dan biasanya akan bertemu berbagai macam atau berbagai level dari klien, hierarkinya. Dari mungkin kita tadinya bertemu dari level staff, tapi kita meningkat ke level manager, VP, SVP, lalu direktur, atau mungkin bahkan sampai presiden director. Nah, inilah kita harus belajar cara bernegosiasi. Selain itu juga bagaimana sih untuk bertemu dengan strategic stakeholder. Mungkin akan ketemu dengan pemerintahan atau bertemu dengan teman-teman NGO atau juga mungkin bertemu dengan shareholder bahkan. Nah, itu harus bagaimana cara memanage-nya. Lalu untuk customer satisfaction and loyalty sudah pasti harus ada karena namanya juga key account, pasti mengharapkan SLA dan juga untuk mendapatkan customer satisfaction and loyalty. Kalau untuk customer key account management biasanya ada get, keep, grow, win back. Jadi get new customer, keep yang existing, grow customer yang potensinya masih bisa dengan cross upselling dan win back customer. Win back customer ini biasanya untuk customer-customer yang pernah kecewa. Jadi pada saat customernya kecewa, kita datang kembali, jangan berjualan dulu. Yang harus datang adalah service recovery dulu. Jadi minta maaf dulu gitu. Karena kalau berjualan dulu yang datang kliennya tambah marah karena dia lagi posisinya kan komplain. Jadi sebaiknya service recovery dulu. Lalu akan juga ada guest speaker sales tools and technology. Karena tadi disampaikan juga dengan oleh Mas Adi ya bahwa zaman sekarang kan sudah ada berbagai macam tools dan teknologi yang bisa membantu kinerja para teman-teman sales. Jadi di sini nanti akan diundang teman-teman dari industri teknologi untuk memaparkan solusi-solusi apa sih yang biasanya digunakan teman-teman sales di berbagai industri. Jadi teman-teman
account manager nanti bisa juga bertanya, kira-kira apa sih yang sudah digunakan di perusahaan masing-masing, atau mau konsultasikan juga bisa, gitu. Nah, ini ada beberapa framework yang nanti akan menjadi materi. Yang pertama ada business landscape analysis, yang sangat penting ya, karena seorang sales kalau tidak tahu perubahan apa yang terjadi di bisnis, diam-diam ternyata kliennya sudah investasi mau ganti teknologi. Nah, kalau kita sampai sebagai orang sales nggak tahu, itu bisa berbahaya untuk kelangsungan business relationship-nya. Lalu apa yang dilakukan kompetitor? Apa yang dimaui sebenarnya customer? Customer behavior-nya perubahannya seperti apa? Lalu perusahaan kita sendiri, kekuatannya, kelemahannya, ancamannya, lalu peluangnya apa yang bisa kita berikan. Nah, ini harus kita mapping juga. Sebenarnya nggak cuma teman-teman sales, biasanya teman-teman sales akan bersama dengan teman-teman marketing juga. Lalu ini yang sudah disampaikan Mas Dimas tadi, bahwa untuk melakukan nurture sebuah account itu dibutuhkan trust-based relationship. Trust-based relationship tentunya untuk bisa mendapatkan kepercayaannya customer itu dari kredibilitas. Reliable, bisa diandalkan atau enggak, gitu ya. Terus ada intimacy, tetap profesional walaupun hubungannya sudah sangat dekat. Dibagi self-orientation. Jadi makin besar trustworthiness, ego kita sebagai personal biasanya makin turun gitu demi kebaikannya klien, karena tadi pekerjaan sales kan meaningful juga karena ingin membantu klien dengan memberikan solusi. Lalu ini yang key account management, ada tadi yang sudah saya sampaikan ya, ada get, keep, grow, and win back. Bagaimana kita memanage key account yang dimiliki oleh perusahaan. Kira-kira key account kita masuk di kuadran yang mana? Ini adalah timeline selama 1 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin nanti mau ikut Februari silahkan. Kalau nggak bisa ikut Februari masih ada bulan-bulan berikutnya. Jadi fleksibel karena banyak sekali kelasnya, bisa dipilih juga. Lalu selain itu kami juga punya yang level lainnya. Jadi ada level yang entry level untuk yang lebih junior itu business development, ada juga yang level senior. Jadi kalau yang account manager ingin menambah kompetensinya, upskilling kompetensinya untuk lebih tinggi lagi, mungkin nanti mau ke depannya mau jadi GM atau VP Sales atau Head of Sales, itu bisa ikut yang sales leader. Jadi bisa upskilling juga, bisa reskilling juga. Ini untuk yang level business development. Ada yang online dan ada yang offline. Jadi kan kalau teman-teman sales kan biasanya nggak bisa lama-lama meninggalkan pekerjaan ya, karena pasti harus sangat produktif. Nah, sehingga kami mencoba memberikan alternatif untuk teman-teman tetap bisa upskill knowledge, mindset, dan juga skillnya, tapi pekerjaan tetap produktif. Nah, yang akan didapat di kelas pastinya nanti akan ada fasilitator-fasilitator yang sudah pengalaman di sales, lalu juga ada yang berbasis industri, ada guest speaker dari industri, akan ada assignment, lalu akan ada raport seperti kita kalau sekolah ya, terus akan ada coaching dari Mac Plus, ada materinya juga, dan bisa mengikuti eventnya Mac Plus. Jadi bisa bernetworking juga dengan alumni-alumni dari peserta pelatihan Mac Plus yang lain. Jadi kan sales kan yang salah satu hal yang penting adalah bernetworking kan, sehingga kami memberikan akses juga untuk mengikuti event tersebut. Nah, karakter yang kami harapkan dari para sales ini yaitu punya knowledge yang lebih luas lagi, selling best practice. Jadi tidak hanya based on experience, tapi juga akan diberikan framework-framework. Misalkan kalau tadi key account itu kuadrannya seperti apa sih gitu. Kalau menganalisa business landscape, panduan framework yang tepat itu seperti apa. Terus kalau ingin menjalin relationship yang long lasting dengan klien, itu panduannya seperti apa. Jadi ada frameworknya, ada konsepnya, ada juga experience-nya. Lalu ada skills-nya juga, harapannya juga ada role play, akan banyak role play, lalu akan ada tentang attitude yang harus dimiliki sales. Ini beberapa
fasilitator. Nanti ada Pak Hermawan, ada Mas Dimas. Mas Dimas ini udah pengalaman 20 tahunan ya di industri financial services industry. Jadi bank-bank buku 4, lalu BPD, multi finance, insurance ini kliennya beliau. Jadi beliau udah sangat malang melintang lah di dunia perbankan karena beliaunya sendiri juga bankers aslinya pengalamannya. Terus ada Mas Tinus. Mas Tinus ini pengalaman sekali untuk membuka cabangnya Macplus. Jadi sudah pernah buka cabang di luar negeri, di Malaysia, lalu juga sudah pernah buka cabang di berbagai kota di Indonesia. Beliau juga berpengalaman untuk menjalin relasi dengan industri lifestyle, industri musik. Ini beliau berpengalaman. Nah, minggu depan beliau akan sharing, gilirannya beliau akan sharing. Lalu saya sendiri akan juga menjadi salah satu fasilitator. Ada Mbak Putri juga, Brands Head Bandung. Lalu ada Mbak Livi juga, Senior Key Account Management yang sudah menghandle sebuah key account selama 13 tahun gitu. Jadi nanti semua pengalamannya akan real experience. Selain itu pastinya akan ada fasilitator-fasilitator andalannya Macplus. Malam ini hadir juga Pak Mukti Wibawa yang sudah pengalaman 32 tahun di dunia sales dan mungkin banyak juga teman-teman yang pernah ada di kelasnya Pak Mukti, lalu ada Pak Jos Rifai juga dan teman-teman sales fasilitator sales yang lain yang akan mendampingi teman-teman selama di kelas. Lalu timnya sendiri akan ada saya, ada Mas Hanif, Senior Business Analyst, ada Mas Gera, Business Analyst, dan ada Mbak Via untuk kelas manajernya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau ada yang konsultasi dulu, mau bertanya dulu, mau diskusi dulu, silahkan. Monggo untuk menghubungi kami. Kami akan berusaha membantu kira-kira program yang cocok dan waktu yang cocok untuk Bapak Ibu itu kapan, gitu. Oke, jadi akhirnya sales are not about closing deals, tapi they are about opening relationship. Jadi awalnya pasti dari relationship dulu, baru nanti closing deals itu adalah bonusnya. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Hanif. Baik, terima kasih Bu Marta atas sharingnya. Nah, bagi teman-teman semuanya, kalau ada pertanyaan silakan langsung saja ditulis di kolom chat Zoom. Nah, setelah ini kita akan masuki sesi Q&A. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masuk juga. Namun sebelum itu kita akan saksikan yang berikut ini. Oke, mungkin saya undang terlebih dahulu para speaker kita pada malam hari ini. Ada Pak Dimas, Bu Marta, dan juga Pak Adi. Nah, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin pertanyaan pertama nih mungkin akan saya tujukan ke Pak Dimas nih. Jadi ini pertanyaan pertama datang dari Pak Iskandar. Jadi di sini ada 2 pertanyaan yang ditanyakan sama Pak Iskandar yang langsung ditujukan ke Pak Dimas nih. Nah, ini pertanyaan pertamanya. Bagaimana cara menjalin relationship terhadap ex-customer yang pernah kecewa terhadap servis yang pernah diberikan? Sedangkan secara data tersebut, ex-customer kita tersebut merupakan big account bagi perusahaan. Mungkin pertanyaan pertama dulu Pak, karena pertanyaan keduanya lumayan panjang. Jadi mungkin silakan Pak Dimas untuk pertanyaan pertamanya. Oke, Mas Hanif ya. Jadi saya udah membaca nih pertanyaan ya. Sebetulnya ini pertanyaan ke-1, kedua terkait ya. Tapi Pak Iskandar, Mas Iskandar itu bertanya dulu 1 baru 2. Bahkan saya mau jawabnya 2 dulu baru saya jelasin ke yang pertama ya. Jadi cerita di yang kedua dia bercerita bahwa di B2B itu sering ada customer complaint ya. Tapi sering kita tuh terlambat. Mengcovernya terlambat. Begitu
dia udah komplain, udah 2 hari, 3 hari, balik lagi tadi ya ke teori trusted. Jadi kita tidak reliable gitu, tidak mendengarkan, tidak cepat, tidak responsif, langsung keburu sebel. Nah, keburu sebel ini nanti dia jadi yang tadi komplain tuh yang nomor pertama tuh. Padahal dia big account. Jadi ya saya senangnya setiap pertanyaan di sini sebetulnya kunci jawabnya tuh ada tadi ya. Mas Adi udah jawab, Mbak Marta udah jawab juga ya. Ini sebetulnya berhubungan dengan key account management. Jadi ketika kita mengelola account ya, kita tuh sudah membagi mana key account-nya kita. Ya, ini misalnya contoh, ada klien kita di key account. Kalau di key account, kebanyakan kesalahan sales itu kadangkala bahasanya saya sales itu sombong. Sombong itu mereka nggak mau telepon klien, menghubungi klien kalau tidak ada sesuatu yang dijual. Itu saya bilang sombong. Kenapa sombong? Sebetulnya balik lagi. Kalau kita punya big client, kita harus buat relationship. Kita harus ngobrol walaupun tidak ada hal yang mau dijual. Gitu. Artinya apa? Di pertanyaan kedua, kadangkala kita terima terlambat. Kenapa kita terlambat komplain? Karena kita nggak pernah menghubungi dia waktu tidak lakukan penjualan. Say hi, gimana kabarnya, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita menempatkan klien ini di key account ini di tempat yang tepat, kita akan menghubungi mereka, hubungan kita dekat, pasti pada saat dia komplain, dia akan bicara langsung ke kita. Ya, saya beberapa klien ngomong ke saya, Mas, kayaknya perusahaan lu begini deh. Lu boleh nggak gini? Oke, oke, oke. Bos, gue coba ngobrol dulu apa yang harus kita berikan untuk tadi Mbak Marta bilang. Nanti kalau udah mereka komplain, kalau udah keburu lama, kalau mereka komplain ngomong ke kita bisa cover. Dan ketika kita cover, hubungan kita jadi lebih baik, dia lebih percaya. Nah, tapi gimana kalau yang di atas tadi nih, nomor pertanyaan pertama, dia big account, dia komplain, ya, tapi udah waktunya udah lewat dari 1 hari atau 2 hari. Atau bahasa nomor duanya terlambat kita gitu. Lalu apa yang kita balikin? Nah, tadi teorinya pakainya jangan pakai key account kalau di situ. Tadi pakai yang influencing, kita harus win back. Kalau win back itu kita harus kembali lagi, kita mendekatkan diri kepada mereka, dan dari pertama bukan untuk jualan, tapi untuk service recovery. Ya, jadi kalau ketika eh, sebelum komplain atau komplain yang datang ke kita handling. Tapi kalau udah terlalu panjang, udah nggak bisa dihandling. Ya, makanya sebetulnya tadi cerita ya Mas Adi, sales tuh gitu. Memang selalu ada challenge buat kita gitu. Sama begitu di komplain itu eh, apa kalau sales yang bener itu begitu ada komplain tuh senyum dia. Wah siap nih, gue dimarahin lagi nih. Setelah selesai, yang marah ya mudah-mudahan jadi sales ada yang pernah dimarah sampai kliennya kesel banget gitu ya. Eh, Satu titik yang marah itu coba aja orang itu kalau marah 1 jam atau lebih gitu ya, mereka itu tensinya naik, malah sakit kepala sendiri. Ya bukan dites, oh Bapak marah-marah aja, enggak gitu. Tapi ketika kita, ya kita aja, saya marah, satu titik pasti kita nggak, aduh kok gua marah kayak gini ya, jelek juga gua hidup gua kayak gini. Dia akan balik, ya balik dan kemudian, sorry ya, saya tadi marah dan lain-lain. Bahkan ketika kita bisa bertahan, atau tadi ya karena kita yang minta maaf, karena kita layanan kita yang salah, layanan kita yang fail, yang gagal dan lain-lain. Ketika kita bisa bertahan, kita minta maaf, dia pastilah mereka itu menumpahkan semua kekesalan dan lain-lain. Kita tampung aja udah. Dan ketika kita kuat, kita mampu ya tadi ya. Ketika kita ditekan, kita mampu, hasilnya tuh menurut saya ya boleh tanyalah ini Mas Adi sales juga gitu ya. Ya, nantinya klien baik. Pada dasarnya orang kan kalau marah terlalu lama juga pasti malu. Jadi nomor 1, nomor 2 ini saya coba jawab, saya rangkum jadi satu ya. Dan dua-duanya materinya ada tadi kalau nggak salah ya, Mbak Marta tadi udah cerita tuh key account ya ada, ya service recovery ya ada, win back ya ada. Mudah-mudahan kejawab ya, Mas Iskandar. Thank you, Mas Hanif. Oke, thank you Pak Dimas. Nah, ini mungkin pertanyaan selanjutnya aku tujukan ke Pak Adi gitu ya, pertanyaan dari Pak Henry. Sebagai konsultan, sekarang sudah ada AI yang lengkap sebagai reference.
atau sebagai referensi. Nah, ini bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi bila sudah ada AI yang sering dijadikan pembanding oleh customer. Mungkin silakan Pak Adi, mungkin Pak Adi juga sering menghadapi dilema-dilemanya semacam ini. Silakan Pak Adi. Iya, betul. Pertanyaannya relevan sekali sih, Mas. Kalau saya sih sebenarnya melihatnya justru kita sebagai yang tadi saya sempat sampaikan juga yang sebagai manusianya ya, ketika customer itu sudah menggunakan AI ya kita harusnya lebih pintar lagi menggunakan AI dibandingkan, our client gitu. Nah, mmm, yang kita mesti makanya tadi yang saya sampaikan di depan, ketika AI itu sudah menjamur, kreativitas kita lah dan orisinalitas kita sebagai seorang sales itu menjadi penting, gitu. Jadi karena kan gini, ketika kita tanya ke AI dan kemungkinan dia menjawab ABC gitu ya, take away masing-masing orang kan berbeda-beda. Nah, bagaimana saya sebagai seorang sales yang bertemu dengan berbagai macam klien, itu bisa memberikan persepsi-persepsi yang berbeda ke klien A tersebut gitu. Karena saya tuh sering banget saya sering banget mendapati klien saya itu, apalagi yang sudah bertahun-tahun kerja di satu perusahaan aja ya, nggak pindah-pindah, itu as if dia live in a bubble gitu, Mas. Atau kasarnya kalau orang sekarang lu tinggal di gua mana sih gitu, maksudnya, persepsinya beliau-beliau ini sudah terlalu, kayak terlalu terpagar gitu loh. Karena kan memang mereka berinteraksi dengan orang itu aja, yang dibahas juga itu aja setiap hari. Nah, sedangkan kita sebagai sales yang punya banyak klien, kita punya berbagai macam perspektif, yang mana orang ini mungkin nggak pernah kepikiran, gitu. Dan tadi kan AI itu kan sama dengan input, sama dengan output gitu ya. Jadi apa yang orang itu tanya di AI itu ya apa yang dalam pikirannya dia, output-nya itu kemungkinan besar akan itu aja juga sebenarnya. Aku yang punya persepsi berbeda-beda, mungkin output yang aku dapat juga akan berbeda gitu. Sehingga perspektif kita lah yang menjadi nilai lebih menurut saya gitu sih. Gitu. Jadi, banyak hal yang saya coba sampaikan itu, klien saya biasanya pikir, "Oh bener juga ya Mas, saya nggak pernah kepikiran loh kayak gitu. Mau dong belajar dengan industri ini," gitu. Misalnya bahkan kadang klien otomotif saya zaman dulu tuh suka, "Mau dong belajar sama Tokopedia," misalnya, "gimana sih dia mengelola suatu iklan," kayak gitu. Dan karena memang kita lumayan well connected, jadi saya bisa menambahkan nilai lebih tersebut dengan klien saya ini yang especially key account ya, kalau nggak key account biasanya malas juga ya, kayak terlalu mencurahkan segala macam effort karena uangnya, kita bilangnya headroom-nya nggak sebesar itu. Tapi kalau key account itu benar-benar kita mesti datang dan 100% yakin kita bisa bawa value add yang lebih buat dia sih, gitu. Ya. Oke, baik. Thank you, Pak Adi. Nah, ini mungkin ada pertanyaan cukup menarik juga nih, mungkin bisa dijawab sama semua speaker kita dari Ibu Lioni. Ini mungkin pertanyaannya, selamat malam untuk para pembicara. Bagaimana caranya konsisten dalam menjalin hubungan baik dengan klien dan tetap menjaga kondisi mental stabil dan optimis dengan di satu sisi kondisi pekerjaan sedang overload dan juga mungkin banyak tekanan. Nah, ini mungkin bisa dari Ibu Marta terlebih dahulu, silakan. Ya, makasih Mas Hanif. Ya, makasih Ibu Lioni atas pertanyaannya. Pasti ini dialamin oleh semua sales ya, karena sales itu kan pasti pressure-nya besar. Tapi kembali lagi sebenarnya namanya orang bekerja, mau sales atau enggak, pasti ada pressure gitu kan, ada target. Nah, kalau based on pengalaman saya sendiri, saya pasti punya to-do list. To-do list itu membantu untuk kita lebih organize. Atau bisa juga kalau zaman sekarang pakai blocking time. Jadi di kalender kita itu bisa di blocking time waktu untuk follow up gitu. Biasanya kalau saya karena kliennya 10 tahun belakangan itu adalah berbagai macam BUMN. BUMN itu kan jam kerjanya lebih pagi ya, jam 7.30 sampai mungkin setengah 5 mereka sudah nggak terlalu aktif gitu. Itu biasanya saya pagi-pagi
follow up dulu gitu. Jadi administrasi itu di saat-saat mungkin menjelang mereka makan siang, biasanya kan jam kerjanya itu 7:30 pagi atau bahkan ada yang sudah masuk dari jam 7 pagi kan. Nah, itu baru sampai 11:30 gitu. Nah, baru 11:30 saya administrasi. Terus setelah itu makan siang, jam 1 kan kita sudah kembali. Kita administrasi 11:30 itu mulai lagi follow up, meeting, dan lain-lain. Jadi, time management itu sangat penting gitu, karena dengan time management yang penting, yang bagus, dan kita punya to-do list, kita jadi bisa tahu prioritas mana yang harus dikerjakan duluan. Dengan tahunya prioritas tadi, kita bisa memanage energi kita, waktu kita, energi kita, sehingga pekerjaan itu nggak tumpuk-tumpuk begitu. Jadi setiap hari itu kita jelas apa yang mau dikerjakan. Kalaupun ada hal-hal yang tiba-tiba datang, kita tuh nggak panik karena kita biasanya sudah teratur gitu. Jadi karena kan di sini juga pasti sudah lebih dari 2 tahun ya di dunia sales, pasti kan sudah pengalaman gitu sih. Jadi dari hal yang organize tadi, terus kita tahu apa yang harus dilakukan dengan time management, energi management, otomatis level burnout-nya itu bisa lebih berkurang gitu. Seperti itu sih, Oh, Bu Lioni. Oke, baik. Mungkin kalau dari Pak Adi, adakah tips-tipsnya atau perspektif lainnya terkait dengan hal tersebut? Silakan Iya, Pak Adi. tadi setuju banget yang Mbak Marta sampaikan. Sebenarnya saya waktu masuk ke Google itu lumayan kaget juga sih, karena sales organization kalau di Google itu kita bisa bilang sangat robust lah ya operasionalisasinya. Robust dalam hal setiap kuartal itu pasti kita disuruh bikin sales plan. Jadi kan kita ada target nih, misalnya kuartal ini kamu mesti grow 20% ya. Nah, gimana caranya angka 20% misalnya, I don't know, incrementalnya berapa puluh miliar gitu. Gimana caranya kita bisa going to that berapa puluh miliar tersebut, kan it's daunting ya, maksudnya kayak takut kan, nyampe nggak ya gua target next quarter. Tapi ketika itu di-breakdown menjadi building blocks atau apa ya, kayak kecil-kecil gitulah ya. Oh, ini dapat sekian dari klien ini dengan jualannya ini. Next-nya dapat tambahan berapa lagi. Jadi kita jadi punya confidence bahwa oh ini achievable ya ternyata gitu. Nah, dan kita tuh mesti bisa make time untuk kita pause dikit sih, dan kita mereview what works and what didn't work itu ke belakangnya. Karena yang tadi Mbak Marta bilang bener banget sih, karena kita tuh suka lost in the chaos of sales kan. Kadang terlalu banyak klien tiba-tiba heboh sendiri gitu ya. Habis itu kita jalan aja go with the flow, tapi pada akhirnya kita lupa bahwa oh ternyata ini nggak working ya, tapi ternyata baru sadar ketika udah beberapa quarter gitu. Nah, makanya setiap awal quarter kita biasanya duduk dulu, kita tulis apa yang working, apa yang enggak. Terus kita bikin plan bahkan sampai 90 hari ke depan, 90 days plan kita bilangnya. 1 bulan ini kita fokusnya apa ya gitu. Plan itu bukan hanya jualan, tapi yang tadi Pak Dimas sampaikan juga benar banget dari sisi relationship. Jadi kita bikin stakeholder mapping, stakeholder ke CEO kayak gimana, raportnya udah hijau belum, ataukah kita sudah bisa ketemu CEO ini dalam 1 kuartal 1 kali paling nggak ketemu nggak, sama sales manager-nya berapa kali, itu raport-raport itu sebenarnya memberikan kita gambaran dan evaluasi yang pada akhirnya kita merasa lebih yakin gitu sih, kalau saya ya, untuk bisa menjalani kuartal ini dengan penuh tantangan. Kebetulan kuartal 1 saya juga berat. Ini agak curcol sedikit, tapi karena memang awal tahun awal kuartal kemarin sudah lumayan di drill down lah ya, oh ini kira-kira masih ada uang yang bisa didapat, ya lama-lama kita menjadi lebih confidence. Nah, terus habis itu ketika menjalaninya pun setuju, pasti kadang kena mental juga ketika ada target terlalu tinggi tapi habis itu ditolak terus. Saya sih selalu merasa ya pada akhirnya ini kan pekerjaan. Saya digaji untuk jualan gitu. Nah, ya saya selalu ngerasa ya udah ya saya jualan, apa yang saya bisa jual saya jual dengan semampunya saya, sebaik-baiknya saya. Ketika itu
sudah nggak laku, it's out of my control gitu. Jadi kita mesti punya kita mesti self aware bahwa yang kita bisa kontrol itu hanya sepersekian kecil dari banyak hal yang di luar kontrol kita. Kalau klien ini, target saya ke klien A itu tinggi, harus grow 20%, tapi klien ini sales-nya negatif 30%, saya mau setiap hari samperin dia nggak akan bisa grow 20% gitu kan. Nah, jadi memang kita mesti self-aware, oke ini yang saya bisa kontrol, saya sampaikan ke dia, dan satu lagi yang saya bisa kontrol itu apa? Saya manage internal. Saya bilang, "Pak, ini nggak akan mungkin growing 30%, klien aja minus 30%." Jadi saya bikin cerita-cerita yang memang sesuai dengan yang klien ini bilang ke saya, dan saya manage internally bahwa memang ini nggak bisa. Ayo kita cari di klien lain, gitu misalnya. Jadi manage internal ini penting banget juga sih, sehingga kita juga lebih zen lah ya. Bos tahu ini permasalahannya bukan saya nggak kerja, memang kliennya nggak ada uang, tapi saya berusaha, kita bilangin navigation plan-nya apa, mitigation plan-nya apa untuk bisa cover that gap gitu. Ya sudah, pada akhirnya memang kita pekerjaan sales seperti itu, kalau kita punya rigor yang bagus dan kita kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan rigornya, I think nggak akan ada yang bisa disalahin juga sih sebenarnya, gitu sih. Ya. Baik, thank you Pak Di. Nah, ini mungkin kalau dari Pak Dimas, adakah tanggapan dari pertanyaan dari Bu Leoni? Silakan Pak. Nah, ini saya mencoba menjawab ya. Tadi saya lihat di apa yang lihat kita nih ternyata banyak juga backgroundnya sales ya. Jadi saya kasih tahu dulu disclaimer, saya bukan menggurui ya, tapi pengalaman yang saya dapatkan satu. Yang kedua, pertanyaannya banyak ya. Kasihan teman-teman ada yang belum terjawab. Nah, saya coba jawab hal ini ya. Tadi kalau kita bilang time management, ada satu lagi mungkin ya. Ini bukan menggurui tapi yang saya istilahnya yang saya rasakan. Dari pertama tadi Mas Adi tuh udah cerita sebetulnya. Sebagai sales harus punya value. Value-nya harus bener dulu. Kalau value-nya cuman hit and run, dapat duit, berangkat, ya, istilahnya cuman gua cari komisi aja, pasti kecewa gitu ya. Ini ada yang nanya nih di atas nih, Mbak Brigit. Kalau tujuannya sales, gimana caranya kalau datang terus kita harus memperkenalkan bangun relationship, tapi kita mau jualan. Ya udah, jangan jualan di awal. Prinsip dasarnya kita mau jualan tujuannya membantu klien. Ya, ke perusahaan kita membantu perusahaan untuk menjual. Ya, value-nya sama gitu ya. Nanti di sini ada juga yang bilang, Pak Henry bilang, oh value-nya cuan. Nah ini yang kita harus benarkan dulu. Bukan saya ngajarin lagi kembali. Kalau kita value-nya cuman cuan aja, kecewa. Karena ketika kita punya klien besar, biasanya ngasih cuan, tiba-tiba nggak ngasih cuan, kita kecewa. Kita bisa kesel, kita bisa ngomongin klien di belakang, nggak bagus ngomongin klien. Ya, udah aja hadepin apa kenyataannya, value-nya kita harus dilurusin. Kalau value-nya kita oke, ya, namanya manusia pasti ada tekanan, overload segala macam gitu. Tapi value-nya balik lagi, kita mau membantu, bukan mau mengganggu klien. Ya udah, jangan ke bawah. Pada saat ke klien, kita tadi value-nya tetap membantu, ya. Bahkan di sini ada yang bicara bilang gini, gimana ya sales produk sulit dimengerti? Balik lagi. Dari pertama, kita mau nawarin produk atau mau memberi pengetahuan tentang produk. Kalau kita dari pertama jualan produk, ya udah apa yang kita mau jual itu yang kita jelasin. Tapi kalau kita mau kasih tahu membantu pengetahuan tentang produk akan lebih baik gitu. Balik lagi value-nya apa? Bahkan di sini ada Pak Melvin ya bilang, gimana kalau klien atau ada perusahaan kompetitor yang suka main cashback? Balik lagi lo, itu lo value kamu atau bukan gitu. Semua balik ke value-nya kita. Itu kalau value kita tidak kita jalankan, itu yang sebenarnya bikin kita burn out. Coba deh. Apa sih yang bikin kita stres kalau apa yang kita mau lakukan, kita rasakan ini biasanya kita banget, tiba-tiba gagal kita lakukan. Ada orang marah, ya. Kita mau bantu, udah aja diterima. Tapi tiba-tiba nggak tahu gimana kita kesel, malah bertempur kita. Kalau perlu ngajak berantem, stres sendiri pasti. Gitu. Bahkan ya Mas Rengga ini juga nanya etika seperti apa? Dasarnya balik-balik value.
Kalau value kita dari pertama jadi sales, bohong lah kalau jadi sales nggak mau dapat komisi itu bohong. Lah pasti ada gitu. Tapi dari pertama value yang lebih besarnya apa dulu? Kita mau membantu klien gitu. Jadi makanya tadi kalau kita nawarin, oh kelihatannya belum cocok sekarang, tapi begitu datang kita jelasin. Nggak mungkin kita datang, nggak saya nggak mau sales, cuman kenalan aja bohong. Kita sales, kita kasih tahu pekerjaan kita sales, kita kasih tahu produknya kita apa. Saat ini mungkin belum bisa membantu, tapi kalau kita belum bisa membantu saat ini, ya kita silaturahmi aja, udah. Tapi satu kali, ya tadi tujuannya. Makanya tadi saya bilang, kalau bisa punya pikiran bahwa sales itu berbuat baik, ya udahlah berbuat baik aja. Bangun relationship, mudah-mudahan jadi. Mohon maaf, arahnya agak lebih ke kanan, oh ini kok seperti hubungan antar manusia, kita bicara relationship lah. Yang namanya sales, bicara relationship, hubungan antar manusia, kita harus membangun hubungan yang baik. Mudah-mudahan itu menjawab ya, agak jauh. Mas Adi, terima kasih untuk jempolnya ya. Baik, terima kasih Pak Dimas. Tadi sama Pak Dimas diborong semua pertanyaannya, Bapak-Bapak Ibu semuanya. Jadi terima kasih Pak Dimas sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat Zoom. Dan ini mungkin karena ada keterbatasan waktu rekan-rekan semuanya, mungkin dengan ini saya akhiri sesi Q&A, dan dengan berakhirnya sesi Q&A ini, berakhir pula perjumpaan kita pada sesi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Marta, Pak Dimas, dan juga Pak Adi yang telah berbagi insight-insight menarik kepada kita pada malam hari ini. Nah, ini mungkin selanjutnya akan saya coba sampaikan nih kepada rekan-rekan semuanya yang ingin mendapatkan voucher bootcamp senilai 300.000. Mungkin bisa dibantu untuk share screen. Nah, caranya mungkin teman-teman bisa mengisi link yang sudah kami kirimkan juga di kolom chat Zoom, atau mungkin bisa memindai barcode berikut ini. Silakan teman-teman mengisi data diri dan juga beberapa pertanyaan lainnya yang ada di formnya. Setelah itu nanti jangan lupa teman-teman harus memfollow Instagram Marketplace Sales Academy. Nanti teman-teman silakan juga bisa memberikan sedikit masukan terhadap penyelenggaraan program ini. Oke, next. Nah, selanjutnya ini mengingatkan kepada rekan-rekan semuanya untuk mengikuti program bootcamp, yaitu Account Manager. Nah, di sini nanti akan kita mulai di tanggal 6 Februari. Jadi, teman-teman silakan bisa langsung mendaftarkan diri teman-teman dengan menghubungi rekan kami di nomor yang tertera. Nanti silakan teman-teman bisa langsung tanya-tanya atau konsultasi gitu ya terkait dengan program-program bootcamp yang ada di Marketplace Sales Academy. Ini untuk flyernya, teman-teman bisa mengunduh di kolom chat Zoom, atau mungkin kalau teman-teman ingin memfollow Instagram Marketplace Sales Academy, nanti teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi lainnya seputar program ini. Selanjutnya. Nah, silakan teman-teman bisa menghubungi tim kami di nomor yang tertera atau bisa scan barcode yang tertera di layar berikut. Oke, selanjutnya, dan jangan lupa rekan-rekan kita akan ada lagi nih program Insight Academy di minggu depan. Kita akan membahas terkait topik yang menarik juga gitu ya, My Sales Will Go On gitu ya. Jadi supaya sales teman-teman ini tidak tenggelam seperti kapal Titanic, nah kita akan bahas di minggu depan kira-kira gimana sih tips and triknya seperti itu. Jadi bagi teman-teman semuanya, kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Jangan ketinggalan. Pantengin terus Instagram Marketplace Sales Academy dan juga WhatsApp Community Sales Academy. Jadi nanti kita akan bahas hal-hal yang menarik juga gitu ya di WhatsApp Community, sehingga diharapkan teman-teman juga bisa join dalam WhatsApp Community tersebut. Baik teman-teman semuanya, akhir kata saya Hanif, saya akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa teman-teman semuanya.